how are you today? So hari ini hujan di tempat aku dan aku mau bagi-bagi resep masakan dimana sebelumnya aku udah buat sushi salmon. Karena waktu itu aku beli salmonnya ukurannya lumayan besar, jadi aku punya ide gimana kalau aku bagi-bagi resep masakan yang bahan bakunya adalah salmon. Ada juga shrimp. Nah, tapi untuk cooking lovers bisa juga diganti shrimpnya dengan ayam ataupun daging. Cooking lovers di sini bisa bikin salah satu, seperti contohnya shrimp saja atau salmon saja atau di-combine kayak yang akan aku buat sekarang. Bahannya juga gampang-gampang banget. Seperti biasa aku kalau sharing resep masakan, bahannya pasti gampang-gampang banget dan masaknya pun gak ribet. Gimana sih caranya dan apa aja bahannya? Yuk ikutin aku. Yang pertama di sini ada salmon seperti yang aku bilang sebelumnya, dan juga ada udang besar. Now let's move to this gorgeous spinach, dan juga ada cherry tomato. Kalau cooking lovers kesusahan untuk dapat spinach, bisa diganti dengan bayam lokal. Kemudian di sini ada minced onion atau bawang bombay yang kita potong-potong tipis. Untuk cooking lovers yang mager banget ngeroasted bawang putih, bisa juga di slice bawang putihnya ya. Selanjutnya ada roast garlic atau bawang putih yang aku oven setengah jam. Kemudian hasilnya lembut seperti ini. Dan di sini ada butter, unsalted butter. Next di sini ada chili flake and parsley, dan ada bon cabe. Jadi kalau cooking lovers nggak bisa dapat chili flake, bisa diganti dengan bon cabe. Ada juga capers. Di sini nanti aku pakainya sedikit saja. Lalu di sini ada cream. Di sini nanti untuk campuran sausnya. Siapa di sini yang suka parmesan cheese kayak aku? Ya, di sini aku juga pakai parmesan cheese. Itu dia bahan untuk membuat menu masakan ini. And by the way, aku belum kasih tahu ke cooking lovers nih, makanan ini apa sih sebutannya? Nama makanannya agak panjang sedikit, yaitu Cajun Grilled Tasmanian Salmon and King Prawn with sauté spinach and capers cream sauce. Agak ribet ya, tapi ya itulah nama makanannya. Sekarang kita masuk ke step masaknya. Tadi punggungnya, kulit punggung udangnya sudah aku potong dulu, aku gunting supaya mudah. Kemudian aku bersihkan kulitnya dan aku buang kotoran yang ada di punggungnya. Bisa dijungkit dengan menggunakan gunting atau dengan toothpick. Karena daging udangnya cukup tebal, jadi di sini aku potong sampai ke tengah supaya nanti all-purpose seasoningnya bisa masuk dan meresap ke dalam sela-sela daging udangnya. Nah, ini udah siap untuk kita kasih all-purpose seasoning. Nanti linknya aku akan taruh di atas. Kita tabur ke salmonnya, ke seluruh bagian. Selanjutnya nanti kita taruh juga ke udangnya. All-purpose seasoningnya sudah merata di semua bagian salmon dan juga udangnya. Ini kita marinate sekitar 10-15 menit. Setelah itu kita grill. Kita tuangkan olive oilnya. Kalau cooking lovers nggak punya olive oil, bisa diganti dengan minyak jagung atau minyak sayur. Selanjutnya di sini kita masukkan unsalted butter.
butter. Kalau cooking lovers nggak punya unsalted butter, bisa diganti dengan margarin. Pakainya sedikit saja ya, karena margarin ada rasa asinnya. Nanti kita kan akan masukkan parmesan, jadi supaya nanti makanan kita nggak terlalu asin gitu. Nah ini kalau butternya sudah mencair tuh seperti itu, baru kita nanti akan masukkan salmon dan juga udangnya. Pakai api yang kecil saja supaya nanti udang dan salmonnya matang sampai ke dalam gitu deh. Di sini udang akan cepat matang. Kalau kita mau masak udang dan salmon secara bersamaan, kita harus pastikan dulu udangnya yang kita perhatikan pertama, karena udang tuh cepat mateng. Jadi jangan kita samain ya dengan waktu kita masak salmon, karena nanti kalau waktunya kita samain, udang kita nanti akan keras gitu. Ini salmonnya sudah matang, sekarang waktunya kita angkat. Sekarang kita prepare untuk masak sausnya. Aku tuangkan lagi olive oil. Kemudian aku masukkan onion 2 sendok makan dan kita aduk-aduk. Jangan lupa ya cooking lovers, apinya kecil saja. Onionnya sudah layu, sekarang kita masukkan capers. Nah, di sini aku mau sharing info ke cooking lovers tentang capers. Capers adalah bakal bunga dari tumbuhan Capparis spinosa yang berasal dari Mediterania. Bentuknya kuncup kecil dengan warna kehijauan serta memiliki kelopak yang lembut. Biasanya diawetkan dengan cara diacar. Cita rasanya asam. Asamnya ini mirip dengan jeruk lemon. Biasanya digunakan untuk campuran saus atau pelengkap hidangan seafood seperti yang sekarang kita buat. Oke, selanjutnya di sini aku kasih roasted garlic. Kita aduk sampai rata dan kita tunggu sampai dia layu. Sekarang kita masukkan cherry tomato. Kita saute lagi sampai cherry tomatonya sedikit layu. Jangan terlalu layu karena nanti stepnya masih panjang, masih belum dikasih cream sauce dan lain-lain. Selanjutnya kita masukkan spinach. Nah, seperti yang aku mention nih sebelumnya, kalau cooking lovers nggak bisa dapat spinach, bisa diganti dengan bayam lokal. Ini kita aduk sebentar sampai agak layu. Kemudian kita tambahkan white wine atau kaldu daging, kaldu ayam. Kalau nggak ada dua-duanya bisa diganti dengan air saja, air hangat ya cooking lovers. Setelah itu kita aduk-aduk. Setelah tercampur rata, kita masukkan krimnya. Kasih krimnya agak banyak karena aku di sini mau saus aku super creamy and yummy. Kita aduk rata. Lalu kita tambahkan chili flakes dan juga di sini aku kasih bon cabe. Either one is okay. Kalau cooking lovers nggak bisa dapet chili flakes, bisa diganti dengan bon cabe. Nggak ada bon cabe, pakai chili flakes saja tetap juga bisa. Nah, ini sudah rata semua. Lalu kita masukkan salmon dan juga udangnya. Kita aduk perlahan-lahan supaya krimnya atau cream sausnya bisa tercampur ke sela-sela salmon dan juga udangnya. Pakai api kecil loh ya, jangan lupa supaya krimnya nggak pecah. Ini kita tunggu sebentar sampai sausnya benar-benar meresap.
Nah, sekarang kita kasih parmesan cheese karena ini aku rasa krimnya sudah masuk ke dalam sela-sela salmon dan juga udangnya. Jadi saatnya deh kita masukkan parmesan cheese. Diaduk sebentar, setelah itu kita ready untuk plating. Kita taburkan di atasnya oregano flakes sedikit. And jadi deh, ini dia makanan yang kita prepare sama-sama. Akhirnya selesai juga. Pertama di sini aku mau cobain salmonnya tanpa saus apa-apa. Jadi all purpose seasoningnya tadi benar-benar meresap sempurna ke dalam salmonnya sampai ke dalam, dan juga tadi ketika kita grill itu waktunya benar-benar tepat. Jadi di dalamnya dia masih moist dan di luarnya crispy. Now kita akan coba si sausnya dengan salmonnya. Jadi kombinasi fresh dari spinach dan juga baby tomatonya itu benar-benar komplimen si saus yang berat dan creamy seperti parmesan cheese dan juga heavy cream. Itu kan creamy rasanya. Jadi ketika dikombinasikan dengan spinach dan juga cherry tomato itu creamy and fresh. Salmonnya kan fresh banget. Jadi ketika semuanya kita mix dan kita makan secara bersamaan, Mamma mia, haba-haba. Kita makan bersama dengan sausnya. Jadi cooking lovers harus cobain resep ini karena resep ini gampang banget. In total kalau aku masak di luar daripada recording itu hanya memakan waktu sekitar 15 sampai 20 menit. Jadi ini resepnya bisa banget dipakai ketika cooking lovers lagi males untuk masak, mau masak yang simple-simple aja. This is the one that you have to make in your house with your family or your friend. Rasa yang harus menonjol di dalam masakan ini adalah rasa creamy daripada heavy cream dan juga parmesannya. So yeah, I think that's all for today. I hope you like this video. Don't forget to like and subscribe. I'll see you on the next video. Bye bye all.